Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menjalani setiap kehidupan kita di hari yang baru ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, demikianlah dikatakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu ajakan supaya kita semua menjadi orang-orang yang tidak lagi menjadi orang percaya yang penakut, yang meragukan, atau yang masih setengah-setengah di dalam menjalani iman sebagai orang percaya. Kita sangat mudah untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang percaya, atau kita sangat mudah untuk mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Tetapi di dalam perjalanan atau praktek kehidupan, kita adalah orang yang paling sungkan, bahkan orang yang tidak memperhatikan cara hidup benar sebagai orang yang telah dibenarkan. Maka ketika firman Tuhan ini mengajak, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bisa menghampiri takhta, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita melakukan hal yang baik maka kita dilayakkan untuk masuk ke dalam takhta kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia itulah maka kita diberikan suatu keberanian untuk menghampiri takhta. Maka ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang yang sudah dilayakkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia Allah lah yang akhirnya menuntun kita, menggendong kita atau mengajak kita untuk dengan penuh keberanian. Jadi Allah memberikan roh kepada kita, itu adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Maka diajak kita untuk berani menghampiri takhta kasih karunia. Yang berikutnya, kenapa kita harus menghampiri takhta kasih karunia itu? Supaya disitulah kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Kita akhirnya menemukan rahmat, anugerah yang daripada Tuhan. Terkadang kita mengatakan bahwa kita ini dilayakkan, kadang kita sering mengatakan bahwa kita ini adalah dibenarkan, tetapi kita tidak pernah menjumpai apa itu anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Kelayakan itu adalah supaya kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Allah di dalam satu jamuan makan bersama dengan Allah, di mana kita yang berdosa akhirnya terhubung kembali menjadi satu persekutuan, yaitu yang kita sering saksikan atau akui sebagai pengakuan iman kita, bahwa dengan Roh Kudus kita diajak untuk sama-sama di dalam satu hidangan atau satu tempat makan bersama dengan Yang Maha Kudus. Maka di sini ketika kita bisa datang, dilayakkan untuk menghampiri takhta kasih karunia, kita mau menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia. Jadi Allah memakai hidup kita untuk melihat kasih karunia itu, supaya dengan itu kita diberikan anugerah penglihatan, anugerah pengetahuan, anugerah pengertian, sehingga kita bisa merasakan, memahami anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan orang percaya. Maka anugerah yang kita terima hari ini adalah anugerah kehidupan, yang sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima kehidupan. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara,
anugerah yang mau kita lihat itu adalah anugerah karena kasih karunia Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, yang kita sering katakan bahwa pertolongan Tuhan, hari Tuhan itu indah pada waktunya. Maka sesuatu yang dalam kehidupan kita itu akan berjalan seturut dengan kehendak Allah, meskipun kita terkadang tidak mau menerima apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkata sampai dengan hari ini seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan menyertai kehidupan kita di setiap perjalanan hidup kita sepanjang satu hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga Engkau adalah Allah yang telah melayakkan kami, sehingga kami dapat menerima kasih karunia itu, dan kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam tahta kasih karunia untuk menemukan rahmat atau anugerah dari kasih karunia itu sebagai pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.